Mas Bro. Ketemu lagi bersama kami. Gimana kali ini? Kami akan membahas bagaimana cara konten reupload bisa dimonet seperti TikTok ya. Konten TikTok yang sudah di reupload berulang-ulang, gimana caranya supaya bisa dimonet. Oke, untuk kali ini kita akan membahas yang dua cara itu. Oke, bisa apa tidak sih konten TikTok itu dimonet? Tentunya bisa, dengan beberapa syarat. Yang mana kami telah diberitahu sama YouTube nih ya, tentang konten TikTok, kenapa nggak bisa dimonet kemarin. Kata YouTube, kami dikasih notifikasi apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Tinjau masukan kami, katanya. Tim peninjau kami mendapati bahwa channel Anda berisi hal berikut. Berisi konten yang digunakan ulang, reupload namanya. Channel menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan, itu nggak boleh. Jadi nggak bisa untuk dimonet katanya. Seperti itu. Jadi diberitahu supaya bisa dimonet sama YouTube itu dikasih tahu seperti ini. Contoh hal yang boleh dimonetisasi. Konten reupload yang boleh dimonetisasi ialah revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi seperti TikTok atau semacamnya itu yang bukan konten kita asli, itu harus direvisi dulu sebelum di-upload. Jadi ditambahin humor, jadi tambahin apalah ya, pokoknya ditambahin perkataan yang berupa humor atau analis pada konten yang bukan karya aslinya, maksudnya kayak gitu. Terus yang kedua, yang boleh dimonet, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi konten orang lain itu sebagai klip dari ulasan kita yang mengkritisi itu. Entah itu kontennya kayak TikTok apa atau kontennya apa. Kalau punya orang lain, tinggal kita tambahin dengan mengkritisi konten yang kontennya orang lain itu. Entah kita menjelaskan atau bagaimana, itu ada sebagai mengkritisi namanya. Yang ketiga adalah adegan suatu film yang dialognya atau post covernya telah Anda ubah. Jadi itu boleh seperti adegan film itu, terus dialognya yang kita udah ubah dengan alur kita, dengan pembahasan kita, itu boleh dimonet. Yang keempat, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan, itu boleh dimonet. Jadi kalau kita mau mengupload suatu turnamen permainan, entah itu sepak bola ataupun voli ya, atau bulu tangkis semacamnya, boleh bisa dimonet asalkan video itu
dikasih penjelasan oleh kita ya, diberi penjelasan, entah itu sebagai untuk gimana tadi, yang turnamen itu dikasih ulasan dengan kita atau dikasih komentator lah namanya ya, kenapa kita kalah atau kenapa kita menang. Jadi dikasih ulasan maksudnya, yang bisa menyebabkan saya turnamen itu kalah atau yang menyebabkan turnamen itu menang, apa itu alasannya. Yang kelima, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Jadi video reaksi berisi komentar Anda itu maksudnya ngasih komentar ya kepada video aslinya. Yang video aslinya kayak apa atau goyang-goyang atau gimana, dikasih komentar sama kita. Gimana komentarnya, apa mengkritisi atau memberi komentar berbentuk komedi, itu terserah Anda. Itu boleh dimunit. Terus yang keenam ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang keenam atau yang terakhir, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Nah iya, itu kayak yang tadi. Jadi intinya ini video yang mau di-upload oleh kita, yang sudah di-upload berulang-ulang kali sama orang lain, bisa dimunit asalkan dikasih penjelasan atau menambah jalan cerita atau komentar, dikasih penjelasan dan komentar kita, itu boleh dimunit. Kayak YouTube begitu. Nah, bagi yang tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi ialah sebagai berikut. Contohnya, satu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, itu nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, itu nggak boleh. Jadi maksudnya bukan nggak boleh diupload, nggak boleh dimonetisasi. Jadi kalau mau dimunit itu nggak diterima maksudnya. Jadi seperti saya gagal mulu. Yang kedua yang nggak boleh adalah koleksi lagu dari beragam artis. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, itu tidak bisa dimunit. Jadi koleksi lagu-lagu itu walaupun kita udah mendapatkan izin untuk mengupload, itu nggak bisa dimunit kecuali disetujuin gitu loh. Itu kalau disetujuin itu bagi hasil. Kalau udah bagi hasil bentuknya adalah mengcover lagu. Tapi kalau aslinya tetap nggak bisa dimunit. Yang ketiga adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi kalau cuma sekedar film pendek atau berbagai acara apa di TV atau apa kayak itu seperti film lah, kalau kita upload tanpa dikasih penjelasan, dikasih narasi oleh kita, tanpa ada tambahan komentar dari kita, itu nggak bisa dimunit. Itu maksudnya. Maksud dari klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, itu nggak bisa. Yang kelima adalah konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, itu nggak boleh. Seperti halnya konten TikTok ya, yang banyak diupload sama teman-teman ya, yang diupload berkali-kali, itu nggak boleh dimunit.
kecuali kalau udah dikasih ulasan atau penjelasan, jadi merubah dari yang aslinya itu boleh. Kalau langsung seperti aslinya itu nggak bisa dimonit. Karena kenapa? Karena udah masuknya reupload. Masuknya adalah konten yang diupload berkali-kali. Jadi nggak bisa dimonit. Tuh. Terus yang kelima adalah promosi konten orang lain. Meskipun Anda telah mendapat izin dari mereka, itu nggak boleh. Mempromosikan konten orang lain itu nggak boleh dimonit. Bukan nggak boleh diupload. Diupload sih boleh aja. Cuma kalau udah mau mengajukan monit itu nggak boleh. Seperti itu. Seperti itu adalah contoh hal yang boleh dimonetisasi dan hal yang tidak boleh dimonetisasi. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ini pengalaman saya ini. Jadi saya mendapatkan notifikasi ini karena saya mengajukan monit ditolak, akhirnya akhirnya dikasih notifikasi seperti ini. Jadi saya itu disuruh edit channel Anda lalu ajukan permohonan monetisasi kembali. Lakukan perubahan pada channel Anda berdasarkan masukan kami. Perubahan dapat berupa mengedit atau menghapus video dan memperbarui detail video. Anda dapat mengajukan permohonan ulang. Jadi kalau video yang kami itu udah upload dari kemarin itu nggak diedit lagi, itu nggak diajukan lagi, itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi harus diedit dulu ataupun harus menghapus video yang udah terlanjur diupload. Kalau udah diedit atau udah dihapus, upload lagi video baru yang sesuai dengan pemberitahuan dari pihak YouTube seperti ini tadi, yang boleh sama yang tidak boleh. Jadi kalau mau bisa dimonetisasi harus mematuhi pemberitahuan dari YouTube. Jadi kita harus mematuhi peraturan yang boleh dimonit kayak gini. Jadi kalau udah video yang udah diupload berkali-kali itu, kita harus menambahkan narasi supaya bisa dimonit. Kalau nggak ditambahkan narasi lagi dari kita itu pasti tidak boleh. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa dimonit ini walaupun subscriber puluhan ribu ini, jam tayang sampai 11.000 lebih, ini tidak bisa dimonit. Persyaratan sih udah nyampe, tapi karena videonya yang nggak memenuhi syarat jadi nggak bisa untuk dimonit. Oke, seperti itu kiranya pengalaman saya yang udah ditolak sama YouTube ya. Jadi untuk teman-teman kalau mau mengupload video yang udah di-reupload berulang kali itu harus dikasih ulasan dulu biar supaya bisa dimonit. Jadi sayang kalau udah ditonton sampai berapa ribu orang, itu jutaan ribu orang, subscriber sampai puluhan ribu, tapi nggak bisa dimonit, itu sayang. Jadi mulai sekarang kita harus harus merubah sikap, ya dirubah semuanya. Yang dari kemarin itu yang video-video masih aslinya langsung diupload itu harus dirubah lagi. Jadi diedit lagi supaya bisa disetujui sama YouTube. Itu maksudnya. Jadi boleh saja kita ngambil video orang lain, minta izin dulu sama orang itu, terus kita kasih narasi, kasih ulasan supaya
berbeda dengan yang aslinya gitu loh maksudnya. Walaupun itu nanti diupload lagi sama orang lain tapi narasinya berbeda, itu tidak jadi masalah. Soalnya yang dipermasalahkan itu adalah isi dalam video itu. Isinya kalau sama itu nggak boleh. Tapi kalau udah dikasih ulasan, gambarnya sama tapi ulasannya pasti beda, itu yang dibolehin. Jadi bisa membedakan mana yang punya kita, mana yang punya orang lain. Kayak gitu maksudnya. Jadi kalau konten TikTok itu enggak musiknya itu jangan diikutkan. Soalnya nanti kalau musik itu ada ada klaim hak ciptanya kalau musik. Jadi musiknya harus diganti dengan musik yang bukan klaim hak cipta yang udah disediakan sama YouTube. Kalau masih musiknya punya orang, walaupun sekarang nggak kena klaim hak cipta, tapi suatu saat nanti akan dikena klaim hak cipta. Kenapa? Karena mungkin yang diupload yang sekarang itu belum disetujui belum dimunit sama YouTube sama orangnya. Tapi kalau udah dimunit sama orangnya, pasti suatu saat itu musik itu entah beragam musiknya kayak apa, nantinya takutnya kalau udah dimunit jatuhnya jadi klaim hak cipta gitu loh. Oke, seperti itu kira-kira pengalaman saya yang udah pernah saya alami. Jadi kita cuma berbagi pengalaman saja pada teman-teman supaya kita bisa berkarya, berusaha. Jadi enggak ngambil punya orang langsung kita upload. Kita harus berusaha dulu supaya channel kita tuh enggak sia-sia gitu. Oke? Oke, seperti itu dulu. Nanti kita lanjut lagi seperti apa kelanjutannya. Oke? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.